Kucingnya udah 18-19 kembali ya. Jadi tinggal sisa Ken, Sora, Miss Amerika, dan beberapa kitten yang kita nggak ada fotonya gitu. Nah, untuk yang aku rescue sendiri itu 13 ya. 13-14. Udah, jadi aku rescue, terus kemudian aku kembalikan aja langsung ke Uya. Udah, aku dapat info dari follower, terus aku kejar ke lokasinya di mana, aku ambil, ada yang kadang aku yang pura-pura jadi, Maria sini duduk, diam. Ada yang jadi pembeli gitu, terus akhirnya lama-lama dia bilang nggak jadi dijual gitu karena ternyata ketahuan aku ternyata bukan pembeli gitu. Ya udah, terus habis itu aku kembalikan langsung. Ini udah pada pulang semua nih. Sayang. Kenapa sayang? Masih kayak trauma atau udah agak lebih better atau gimana? Sebenarnya sih kalau trauma mungkin masih ada ya. Kan ini kan kita baru semingguan gitu. Cuman kalau udah jauh lebih baik dari pertama kali aku temuin mah udah jauh sekali. Udah jauh lebih baik. Jangan. Nanti dia marah, dicakar. Jangan. Biarin aja. Kalau sendiri gimana, katanya lebih agresif atau gimana sih? Enggak, ini biru yang paling diam sebenarnya. Tuh, tapi dia mau main. Dia pengen main ini tuh, nyangkut. Dia pengen main ini. Sayang, ini tangannya nyangkut ini, nyangkut. Itu nyangkut. Tuh, nyangkut tuh. Dia tuh mau main sebenarnya. Nah, nyangkut. Nah, dia mau main. Terus Papi Uya tiap hari mengontrol dengan keadaan. Oh, kontrol. Sehari 2, 3, 4 kali nelpon kondisinya gimana. Karena ada beberapa kan kemarin kayak misalnya contohnya Lily. Lily itu ada di Puskeswan, Lily sama Creamy. Itu masih ada 2. Itu 2 hari sekali pasti ditengokin. Gitu. Kalau yang lain kan karena aku yang rescue langsung dan kondisinya alhamdulillah sehat, jadi aku langsung kembalikan ke kandang. Nah, kebetulan karena kondisinya itu kan belum ada kandang lamanya itu kan masih pada ini ya, masih pada rusak kan, belum kita renovasi. Jadi untuk sementara ini kita nyewa, ngontrak ada satu rumah khusus buat kucing-kucingnya. Ya di sekitaran dekat rumah sana lah kita kontrakin rumah untuk mereka. Biar mereka nyaman lagi. Ya, problematika kucing kan masih belum selesai nih. Kemarin sempat Sherina Munaf mendatangi Polres, ketemu Papi Uya gitu, tapi masih berkeluar di media sosial tapi tidak memberi statement ke media gitu. Merasa dirinya terpojoki. Ya itu sebenarnya itu saya malah gini ya, apa yang mereka bicarakan kalau saya lihatnya itu seperti diputar balik gitu. Jadi gini, jadi ini kita bicara saya dulu ya. Saya rescue kucing dan saya tahu kucing ini punya uya-kuya. Secara normalnya adalah saya nggak perlu tahu kucing itu mau jantan, mau betina, mau kurus, mau gemuk, mau apapun dengan kondisi apapun. Yang saya tahu adalah kucing itu punya uya-kuya. Nah, saya sebagai rescuer membantu, menyelamatkan, mengamankan dan memulangkan. Selesai. No drama, 13 kucing. Nah, pertanyaannya saya nih, beliau seperti itu, merescue juga sama. Terus kemudian kita tidak boleh dikasih jalan untuk melihat, apalagi menjemput gitu sebelumnya. Padahal sudah ada komunikasi dan kita juga minta alamat untuk kirim makanan pun tidak digubris gitu ya. Itu pertanyaannya kami tuh cuman ya kenapa? Masalahnya tuh di mana? Gitu. Nah, jadi ini yang drama nih siapa ini sebenarnya nih? Gitu. Kalau saya sih jujur aja kebetulan memang saya bersahabat gitu. Jadi ya saya bersahabat dengan Uya dan Astrid sudah cukup lama. Gitu, lama sekali. Dan kebetulan pada saat habis kejadian saya tuh hanya bilang apa yang bisa saya bantu deh untuk mengurangin beban gitu. Gitu. Boleh nggak untuk dibuka di Instagram? Kebetulan Instagramku followernya lumayan. Jadi boleh nggak dibuka untuk siapa tahu ada yang punya info. Hanya seperti itu aja. Oh ternyata ada gitu, ternyata infonya masuk jebret. Nah begitu info masuk, saya research, ternyata orangnya benar, ternyata memang ada betul, ada kucingnya, saya lihat fotonya, saya jemput langsung, saya sendiri jemput, saya bawa pulang, saya kembalikan. Besoknya dapat info lagi, saya jemput, jadi
kayak misalnya kondisinya sakit, kondisinya kurus, kondisinya apa semua segala macam saya lihat, tapi itu kan bukan wewenang saya. Yang penting niat saya rescue dan saya kembalikan dulu. Nanti dari pihak mereka besokannya itu selalu mereka bawa ke dokter untuk medical check. Gitu. Karena kalau di saya tuh namanya ngebantu, ya udah ngebantu aja. Ambil, kembalikan, ambil, kembalikan. Nah, itu jadi kayaknya no drama ya, maksudnya 13 kucing yang saya rescue sendiri. Malam-malam saya datang ke salah satu gang kecil gitu. Ya betul, memang saya video gitu. Terus saya ketemu sama ada keluarga yang ini ya, ada yang Uma tadi ya. Itu ya emang datang masuk ke mobil saya. Dari mobil saya langsung menuju ke kandangnya gitu. Saya langsung kembalikan. Jadi ternyata Umanya misalnya nangis gitu, terus udah gitu di sininya agak kering gitu ya. Nah, itu bukan wewenang saya. Wewenang saya bertanggung jawab, saya janji saya mengembalikan. Untuk nanti dia ke depannya seperti apa, diobatin, dia apa ya, itu udah urusan pemilik gitu kalau di saya. Jadi insya Allah no drama. Nah, kalau dari pihak mereka, kita nggak usah menjemput, melihat pun kita nggak boleh. Mengirim makanan pun kita tidak digubris. Alasannya apa sih, Kak? Nah, alasannya sih kalau buat saya karena nggak tahu ya alasannya ya. Karena kalau misalnya kita lihat alasannya karena dia ingin menyelamatkan kucing-kucing ini dulu gitu ya. Maksudnya biarin aja yang kalau kamu mau menyelamatkan, kamu menyelamatkan. Habis itu kamu kembalikan aja kepada yang berhak, kepada pemilik gitu loh. Nanti biar pemilik yang akan melanjutkan proses pemeliharaan kucing ini gitu. Nah, ini ada salah satu ya cerita. Namanya Lily. Lily nggak ada ya, Lily kita nggak bahas. Oh, Lily lagi dirawat di Puskeswan. Jadi si Lily ini kita sudah tahu itu kucing kita dan kita temukan di dekat lokasi. Dirawat lah ya sama salah satu penduduk warga sekitar situ, dekat sama lokasi kejadian. Kita jemput loh. Kita jemput bener-bener di depan pintu rumahnya. Mbaknya tahu yang megang Lily nggak mau ngasih ke kita. Maunya ngasih kemana? Maunya ngasih ke beliau. Gitu loh. Sampai segitunya, yang jemput tuh uya-kuya pemilik kucing. Si yang ngamanin nggak mau ngasih ke pemilik tuh. Sampai segitunya. Karena sampai dibombardir, jangan kasih. Gitu loh. Sampai akhirnya kita mau nggak mau kita pakai aparat. Akhirnya kita datang bersama polisi, termasuk kucingnya dibawa. Akhirnya dibawalah si Lily itu ke Puskeswan. Gitu, sampai sekarang Lily masih ada di sana. Seperti itu. Karena sampai si Lily aja ini nggak mau dikasih ke kita sama yang ngamanin. Gitu, karena dia waktu dia nelpon, ya pokoknya nanti tunggu saya akan jemput gitu loh. Gitu. Nah, sama halnya kejadian juga ke Dr. Rifki. Dr. Rifki itu Humas Indonesia Cat Association. Nah, Dr. Rifki itu juga sudah menghubungi Sherina, Indira dan Dr. Nadira ya. Gitu ya, untuk menanyakan masalah kucing-kucing yang ada di beliau. Nah, itu sama sekali tidak digubris. Tapi begitu Dr. Rifki menemukan Bella dan Yumi, Sherina atau wakilnya atau timnya dari mereka itu menghubungi. Gitu, menghubungi Dr. Rifki. Untuk apa? Kan Dr. Rifki, nah sedangkan Dr. Rifki nggak mau kasih, Dr. Rifki maunya kasihnya ke pemilik gitu. Nah, terus kalau mbaknya nanya nih, kemarin Sherina dipanggil, terus banyak desas-desus bilangnya begini, udah ditolong, dilaporin ke polisi, ya itu fitnah. Karena apa? Yang memanggil Sherina itu polisi dan tidak ada hubungannya dengan uya-kuya. Karena begini, ada salah satu penjara tertangkap. Penjara itu menjual kucing seharga 1,2 juta. Nah, kita nggak paham kucing itu sekarang ada di sana. Nah, makanya akhirnya polisi memanggil yang bersangkutan. Betul, kenapa bisa sampai di tangan kucing itu. Jadi bukan laporannya uya-kuya sama sekali. Toh uyanya kan juga dipanggil sebagai saksi gitu kan, sebagai pemilik kucing kan. Bener nggak ini kucingnya? Jadi hanya gitu. meminta pernyataannya. Ya, hanya diminta keterangan gitu loh. Jadi kalau dia bilang, ada yang bilang bahwa udah ditolong terus dilaporin polisi, fitnah gitu. Nah, saya kondisinya memang saya sahabatnya, saya tuh sekedar nolong.
Jadi kalau dibilang kayak mau cari pamor, mau cari donasi, mau cari apa, aduh mbak, mohon maaf aja, ini buang waktu loh. Kalau misalnya kayak banyak orang bilang, gila lo ngapain lo buang waktu, gina gitu. Tapi itu nggak buat saya gitu loh. Karena sahabat itu datangnya pada saat sahabat kesulitan. Bukan waktu dia senang, saya nggak ada kok. Kayak gitu istilahnya. Karena kita memang bersahabat. Dan kita bersahabat nggak cuma 10 tahun, 20 tahun, 45 tahun mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita nolong, bobo nih. Tapi di postingan beliau atau di deklarasi dia beredar juga bahwa dia sudah coba komunikasi lewat cinta nih, gimana nih? Nah, ya jadi ya sebenarnya saya punya chatnya gitu. Jadi sebenarnya dia udah komunikasi dengan Cinta. Nah Cinta itu hanya menanyakan alamat di mana bisa kirim makanan, itu diabaikan. Kemudian yang kedua, Cinta dan Uya sudah komunikasi juga langsung mengucapkan banyak terima kasih dan ingin menjemput dan ingin melihat, itu tidak diperbolehkan. Terus kemudian yang ketiga, dia seakan-akan mengklaim kita lagi merescue gitu. Tapi dari postingan kalian juga menentukan ada pihak kedua yang secara resmi dan itu mengganggu proses rescue-nya mereka. Dan itu akhirnya siapa? Pihak secara resmi siapa? Kan saya yang ditunjuk. Saya ditunjuk oleh Uya Kuya dan keluarga. Nah, sekarang saya bertanya, beliau ditunjuk oleh siapa? Nah, jadi yang resmi itu siapa? Nah, kita balikin nih. Nah, jadi komunikasinya itu sama sekali nggak lancar sebenarnya. Awalnya memang ya kita udah kucing kita udah dirawat, kita ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita mau bayar, kita bukan mau bayar, kita mau mengganti makanan yang sudah diberikan gitu, atau kita mau mengirimkan makanan, itu aja tidak digubris gitu. Bener-bener sama sekali tidak ada komunikasi dimulai dari 2 September. 2 September terakhir komunikasi. Oke, yang menarik kan adalah kucing-kucing yang tadi salah satunya Lili ya. Itu dia langsung berhubungan, katakanlah bagian dari warga atau bagian korban penjarahan lah gitu di sekitar penjara. Dia gimana tuh bisa komunikasi dengan para penjara yang bisa dapat kucing, Kak? Si Lili itu? Oh saya? Enggak sih, Sherina itu. Kalau Lili, nah itu dia, kalau itu saya benar-benar nggak tahu. Jadi gini, kalau saya melihatnya begini mas, hubungannya adalah pada hari Minggu, Sherina itu kan udah up statement menemukan kucing kitten itu, iya kan? Jadi kan netizen dan warga setempat kan udah langsung udah langsung dikunci namanya Sherina, bahwa jika ada ini hubungin Sherina gitu loh. Sedangkan saya itu baru meng-up statement bahwa saya yang ditunjuk oleh pihak Uya itu Senin pagi gitu. Itu minggu malam kita baru komunikasi, ada yang bisa saya bantu, akhirnya kita Senin pagi lah saya meng-up bahwa jika ada komunikasi dengan penjara atau ada info apapun boleh disampaikan ke saya gitu. Itu saya baru Senin. Tapi beliau kan sudah meng-up lebih dulu nih gitu. Jadi sepertinya mungkin kalau masnya tanya, kok si penjara atau yang mengamankan atau apapun bisa menghubungi beliau, ya karena beliau meng-up duluan gitu. Nah makanya kenapa pada saat kita mau ambil Lili nggak dikasih gitu. Nah akhirnya karena nggak dikasih sama yang mengamankan, ya udah, terus akhirnya kita pakai, mau nggak mau kita pakai aparat dan akhirnya Lilinya di Puskeswan. Berarti benar ya yang informasi sulit untuk melihat, untuk enggak sampai hari ini mas, sampai hari ini kita memang belum lihat. Tapi kan ya kemarin kan memang kita nggak boleh ngelihat, kita nggak boleh boro-boro ya mas, kita mau jemput buat ngelihat aja kita nggak boleh. Untuk kita mau kirim makanan aja kita juga nggak dapat izin gitu loh, kita nggak diizinkan gitu. Nah terus kalau misalnya bilang kucingnya kurus apa semua segala macam kan selalu tuh dia itu yang dinaikin nih. Makanya kenapa mungkin dia nggak mau ngembalikin karena dia ngerasa kucingnya tidak terawat gitu kan. Sekarangnya masih kan bisa lihat kucingnya segede-gede gini nih, mana lagi yang lain? Ya di kolong sana gitu loh. Ini saya rescue 13, satu pun nggak ada yang tidak terawat, semua terawat. Malah ada satu Okinawa lagi sakit. Dia bukan sakit ya sebenarnya. Okinawa itu kan begini, harus di tempat ber-AC bobonya.
Nah kemarin Okinawa itu kita temukan pakai kipas angin di salah satu rumah warga gitu. Jadi bulunya lagi lepek banget gitu, belum kembali gitu. Jadi makanya kita nggak berani kasih dia keluar sama sekali. Rada aneh nggak sih Kak ketika sang pemilik ingin melihat tapi dipersulit, lalu Kakak menduganya apa sih nih Kak? Mungkin kejanggalannya dari itu janggalnya itu apa gitu ke Sherina, janggal itu apa? Itu ya kejanggalannya itu ya kalau saya melihatnya apa ya, karena dia merasa kucing yang pertama dia temukan itu tidak baik kondisinya. Kalau saya lihatnya di situ. Jadi akhirnya sama dia disamaratakan itu. Terus kemudian dia juga bilang kucing-kucing ini di breeder ya, apa namanya itu ya. Itu. Jadi dia kayak nggak terima gitu loh. Ini kucing-kucing siapa yang nggak terima siapa, agak bingung juga nih ya. Gitu. Jadi nah, sedangkan udah berapa belas tahun itu nggak, ini umurnya semua rata-rata di atas 9 tahun loh. Ada yang itu aja yang umurnya 3 tahun tadi. Oreo mana Oreo? Nah Oreo itu 5 tahun. Nah jadi nggak ada, ini kucing-kucing umur lama semua. Jadi udah banyak, udah banyak yang udah di atas 8-9 tahun. Ada satu lagi Derry itu 11 tahun usianya. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang di breeder udah lama banget Uya tuh nggak breeder, itu fitnah. Kalau sekarang masih ada di breeder tuh nggak ada. Jual beli kucing udah nggak ada sama sekali. Gitu. Jadi ini bener-bener pure kucing-kucing yang dirawat, yang disayang, yang dijaga oleh Uya dan keluarga. Jadi anabul ini nih bener-bener pure 100% udah jadi anak. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya, kalau Masnya nanya saya praduga kenapa nggak dikasih, ya itu mungkin ada kecurigaan itu gitu. Yang mana kecurigaan itu tidak terbukti. Jadi hanya menduga tapi memutuskan gitu loh. Harusnya gimana ya, kayak kalau mbaknya deh atau masnya dapat kucing nih, kucingnya aku nelpon, Mbak maaf nih saya dapat kucingnya Mbak, kondisinya agak kurang baik Mbak, boleh saya rawat dulu atau apa gitu. Kita komunikasi aja gitu, kita komunikasi baik aja. Ini kan pintu-pintu kan ditutup nih. Nah ucruk-ucruknya tiba-tiba dari 2 September itu terakhir komunikasi, dan dalam 1 minggu ini yang menghubungi Uya itu pengacaranya, agak kuasa hukumnya. Agak lucu nggak? Uya nggak pakai pengacara, nggak pakai kuasa hukum. Tiba-tiba ada yang ngambil kucingnya Uya dengan alasan mungkin merawat, tapi menghubungi Uya lewat kuasa hukum. Janggal nggak di situ tuh? Saya yang balik nanya nih, ada kejanggalan nggak? Kalau katanya dia menghubungi saya, dia katanya sudah menghubungi saya, sama sekali tidak ada. Saya tidak menerima DM dari Dokter Nadira, tidak menerima DM dari Indira, tidak menerima DM apalagi dari Sherina. Sama sekali nggak ada. Dan termasuk kuasa hukumnya saya nggak tahu siapa. Dan sudah ada komunikasi dari pihak kami, dari tim saya juga, Mbak Galuh, ada 2 lagi kok saya jadi blank ya. Ini itu menghubungi pihak mereka, Dokter Nadira, itu juga diabaikan. Kan di platform Indira sendiri sudah memberikan pernyataan resmi ya, iya. Kronologis dan beberapa poin. Salah satu poinnya itu dia menyebutkan bahwa di tanggal 12 September itu pihak Uya ataupun keluarga ataupun siapapun tidak terkonfirm untuk menjemput kucing-kucing tersebut gitu. Mungkin bisa dijelaskan? Tidak terkonfirm, tidak terkonfirm untuk menjemput kucing-kucing tersebut. Gimana caranya mau terkonfirm kalau kami tidak bisa berkomunikasi? Kami menjemputnya gimana? Iya, jadi kalau tidak terkonfirm, kami kan nanya alamat pertama, kemudian kami kedua bicara komunikasi secara langsung tadinya terakhir tanggal 2 September. Terus tiba-tiba pakai kuasa hukum yang menghubungi kami gitu. Tapi tidak ada bilang untuk jemput-menjemput. Tidak ada. Mungkin baru kesepakatan kemarin. Yang di kantor polisi kan dua-duanya ketemu tuh. Nah, mungkin baru kesepakatan kemarin. Tapi sebelumnya sama sekali tidak ada. Jadi kalau misalnya tidak terkonfirm untuk menjemput kucing-kucing tersebut, bagaimana kita mau confirm kalau kita aja gak bisa berkomunikasi nih gitu? Karena kan dia memberikan kronologisnya si kucing-kucing tersebut sudah di klinik gitu kan. Dan pihak Uya tuh disuruh untuk menjemput kucing-kucingnya, tapi tidak ada sama sekali yang menjemput. Iya. Nah, bingung tuh. Nah, itu gimana? Sekarang kita gini deh, kalau memang ada di klinik, ada di shelter atau whatever namanya, kita dikasih tahu nggak lokasinya?
Kalau kita di lokasi, kita dikasih tahu lokasinya, udah kita jemput lah, nggak usah nunggu 12 September. Malam itu juga kita jemput. Lah, saya jemput bukan biru. Ya biru ya, saya jemput biru. Iya nih, jam 1 malam saya jemput biru. Cakung. Aku jemput dia di Cakung. Jam 1 malam. Bener-bener jam 1 malam loh, Mbak. Ini udah dijual sama orang. Jadi biru ini udah dijual sama orang. Dan orang yang beli itulah yang menghubungi saya untuk mengembalikan. Selesai. Begitu saya ambil biru, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya kita tukeran nomor telepon. Selesai. Udah. Terus saya jemput Uma. Terus kita tukeran nomor telepon. Terus Uma saya bawa pulang, selesai. Zipper sama, Oreo sama, Yumi sama, terus Dallas sama, Derry sama, semua. Gitu loh. Jadi kondisinya ya udah saya ambil. Kemudian saya kembalikan. Ya udah selesai. Besok kalau saya dapat info lagi, saya research lagi. Kalau emang ternyata ini benar bukan hoax, saya datengin juga rumahnya. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang katanya mungkin si pihak resmi ini mencari donasi atau mencari ini. Aduh Mbak, capek banget ya. Ini donasi mohon maaf ya. Nggak ada hal-hal kayak gituan Mbak. Ini karena rasa persahabatan saya sama Uya. Saya tuh bukan orang jauhnya gitu loh. Nah, yang ada lagi yang lebih janggal. Katanya kucing-kucingnya tidak dirawat. Katanya kucing-kucingnya kurus, kering, beratnya nggak sampai 1 kilo. Kucing orang aja yang saya pernah cerita, ada kucing, dia nggak sengaja ketelan tali sepatu. Nah, akhirnya harus dioperasi. Operasinya itu dengan biaya 200 juta. Itu aja Uya bayarin. 200 juta bayarin buat operasi kucing. Nah, masa iya kucingnya sendiri beratnya nggak sampai 1 kilo gitu loh. Harus ditanya dulu, kenapa kucing ini kondisinya begini. Kan enak nih kalau nanya, oh iya kucing ini karena titipan, kucing ini karena pernah diadop sama orang, terus kemudian orang ini tidak sanggup dikembalikan ke pihak Uya, tapi baru 10 hari, jadi kita belum full treatment gitu loh. Kan komunikasi aja nih, sebenarnya komunikasi aja gitu loh. Nah ini pintu komunikasi nih yang gak terbuka. Jadi kalau mbaknya bilang, kan udah ada komunikasi sama Cinta, ya komunikasinya tetap buntu. Kita gak dikasih, mohon bisa minta dikirim alamatnya agar kami bisa dapat mengirim bantuan makanan untuk kucing-kucing kami. Seperti itu. Nggak digubris sama sekali. Berarti yang di tanggal 12 itu memang sama sekali tidak ada konfirmasi gitu ya Kak. Dia bilang sampai pihak mereka bilang ditunggu tapi tidak hadir. Jadi ditunggu tidak hadir, kita kan nggak tahu mau jemputnya di mana. Jadi tidak ada komunikasi dengan Uya. Nggak ada sama sekali. Apa itu karena dia merasa dibeli? Kan salah satunya 1,2 tuh dibeli. Seolah-olah jadi milik dia gitu. Atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya kalaupun saya beli tapi saya tahu itu punya orang, ya apa susahnya? Tinggal balikin aja, terus minta ganti duitnya. Apalagi yang punya Uyaku ya, bukan susah. Gampang kan? Nah, buktinya ini sudah dibeli sama orang. Nah, orangnya yang ngasih ke saya, itu nggak mau diganti uangnya. Saya udah amplopin sejumlah dia beli. Dia bilang, Mbak, saya aja beli kucing jarahan aja saya malu. Karena pada saat dia beli, dia nggak tahu kalau ini kucing hasil jarah. Gitu loh. Dia aja malu, jadi enggak Mbak, ini kucing udah pulang ke Mbak Tamara aja. Terus kemudian Mbak Tamara sampaikan ke Uya, itu kita sudah lega, udah alhamdulillah. Masalah saya udah keluar sejumlah uang pada saat saya membeli, itu udah nggak ada. Itu anggap aja saya udah dilewatin. Ini loh, bener-bener. Sama satu lagi Yumi juga begitu, udah dibeli. Ini sama Yumi yang udah dibeli orang. Derry udah dibeli belum Mbak? Hah? Derry enggak. Derry itu diselamatkan sama salah satu lingkungan warga di sana. Derry itu turunannya Sajen. Yang ini kucingnya Mas Eko. Nah, itu dibagi, nggak dibeli ya, itu diberikan kepada Mas Eko itu Sajen.
Terus ngeliat kondisi Mas Uya sekarang malah dibombardir nih udah begitu. Wah makanya, aduh semuanya digoreng-goreng deh. Terus udah gitu itu kalau saya sih bacanya, saya juga baca tadi. Tapi kalian sudah baca belum? Kan habis itu kan dikonfrontir juga sama Cinta. Iya kan? Saya maksud tadi. Ya udah. Jadi sebenarnya intinya gini, ya saya nggak ngerti kalau ini dibilangnya kesalahpahaman. Saya tidak bilang ini kesalahpahaman. Ini tidak sebagaimana harusnya aja, gitu. Kalau memang mau menolong, diambil, diamankan, diberikan kepada yang punya. Finish. Itu kalau buat saya, no drama. Nah, jadi saya kalau misalnya ini akhirnya Uya dibombardir hanya karena beliau akhirnya kata menyelamatkan 5 anabul dan lain sebagainya, saya kurang paham kenapa beliau harus seperti itu, saya kurang paham. Dan komunikasinya itu juga saya baca semuanya kok gitu, saya juga baca. Itu agak lain gitu loh. Jadi kondisinya yang dia menghubungi Dr. Rifki yang Indonesian Cat Association humasnya, dia menghubungi dokter Rifki menghubungi beliau gitu berkali-kali gitu ya untuk menanyakan 5 kucing tersebut, tapi kan diabaikan gitu. Pada saat dokter Rifki akhirnya menyelamatkan Bella dan Yuki, beliau baru WA, ada apa ya gitu. Jadi kalau masnya nanya kenapa, saya nggak paham kenapa ya, bener kan Mas, nggak paham saya kenapa. Yang pasti kondisinya adalah kalau buat saya ini kita memang niat baik menyelamatkan, kita ambil kucingnya, kita amankan, terus kemudian kita kembalikan kepada pemilik, selesai, gak usah pakai drama lah. Itu kalau buat saya itu menyelamatkan seperti itu, menolong seperti itu gitu loh. Ini malah seolah jadi pencemaran nama baik juga. Nah ini akhirnya jadi pencemaran nama baik. Terus uya-kuyanya akhirnya dibilang katanya udah ditolong tapi dilaporkan polisi. Fitnah. Uya-kuya tidak melaporkan Sherina ke polisi sama sekali. Sherina itu dipanggil oleh pihak kepolisian karena salah satu penjara yang menjual kucing tersebut, dan kucing itu ada di Sherina. Jadi Sherina dipanggil mungkin sebagai saksi. Iya kan, kenapa kucingnya kok ada di beliau gitu loh. Seperti itu. Tapi di luar itu uya-kuya tidak melaporkan. Saya Mas, beberapa kucing itu sebenarnya yang ambil penjara loh. Saya jujur aja, karena dari ceritanya tuh udah muter gitu. Jadi nggak kok saya dapat dari teman saya, terus teman saya dapetin ini, teman saya teman ke teman, banyak banget temennya gitu kan. Udah ngebluder ceritanya. Saya nggak panjang-panjang, saya tahu ini mungkin mereka yang ambil. Tapi yang penting di kepala saya, sini kucingnya. Sudah, oke, terima kasih banyak sudah dikembalikan, selesai. No polisi, no drama, selesai. Dan itu bukan 1, 2, 3 Mbak. Misalnya saya 13, mungkin ada 5, 6 yang seperti itu. Ngebluder kalau cerita gitu ya. Mungkin mereka yang ngambil gitu. Tapi karena kita udah ngeborbardir, yang ngambil kita udah tahu titiknya apa semua segala macam. Mungkin mereka udah takut juga. Ya mereka akhirnya mengembalikan secara sukarela gitu. Dan kita nggak polisikan, dan kita merahasiakan identitasnya sampai saat ini. Gitu. Jadi ya kita baik-baik aja, karena kita mikirnya gini loh, kucing kita sudah dikembalikan dengan baik, dengan kondisi alhamdulillah sehat. Terus ya memang itu perbuatan salah ya, tapi ya udahlah, itu mungkin hilaf dan karena ikut-ikutan gitu. Karena ya pasti ikut-ikutan. Karena baru kalau mungkin kayaknya Masnya yang ada beberapa hari yang lalu kan ya ketemu saya ya. Itu Masnya saksi loh ya, kemarin ada yang mengembalikan salah satu barang ya. Itu cuman mangkok, 3 biji mangkok. Dan dia itu ikut ke situ ya karena ikut-ikutan sebenarnya. Gitu, terbawa suasana. Ambil. Ya udah ada mangkok 3 sikat. Mangkok. Gak penting sebenarnya kan. Saya sampai bilang, mangkok ini tuh gak penting loh buat kamu. Ya kebawa suasana ngambil-ngambil aja Mbak, biar bisa ngambil-ngambil Bunda katanya. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya udah banyak yang mulai mengembalikan tanpa drama, dan mereka juga ya udah niat baik lah. Jadi karena sudah niat baik, kita baik juga gitu. Jadi Mbak, berarti intinya yang ke-5 kucing tersebut yang masih ada di tangan sana masih belum dibalik? Belum. Rencananya kalau dari kesepakatan kemarin katanya minggu depan. Nah kita lihat deh nanti kesepakatan. Soalnya agak lucu ya komunikasinya itu 1 minggu ini tuh sama kuasa hukum. Kita sampai bingung loh, kok pakai kuasa hukum ya?
ini kan kucing-kucing kita ya. Ini agak lucu nih, kucing-kucing kita. Kita mau ambil. Terus beliau menghubungi Uya melalui penguasa hukumnya gitu. Sebenarnya agak lucu nggak sih menurut kalian? Tapi ada syarat tertentu syarat tertentu untuk mengambil nanti kucing-kucing tersebut dari pihak mereka gitu? Nggak ada sih, mereka akan berkomunikasi lagi, hanya akan berkomunikasi lagi aja ke depannya, tapi belum nggak kayak syarat apa itu, mereka tidak ada bicara soal itu. Bisa ada kesepakatan 1 minggu lagi baru bisa ngambil kucing itu, pertimbangannya apa Mbak? Kok bisa gitu? Nah, yang bisa jawab ya beliau lah. Kenapa? Oh nggak dikomunikasikan itu juga kemarin? Ya pokoknya 1 minggu, alasannya mungkin karena ada yang kurang sehat, mungkin ada yang belum sembuh menurut mereka, tapi kita kan nggak tahu nih kesehatannya apa gitu loh. Karena jujur aja kan ada yang namanya bulan di situ. Yang tadinya saya lihat katanya itu dari Koko Guguk ya sebelumnya ya kan. Itu waktu pada saat habis penjara tuh habis mandi, habis makan, habis apa. Jadi harusnya sih kondisi-kondisi yang diambil itu semua pada sehat sebenarnya. Kondisi sehat semua sebenarnya. Tapi emang ada kitten satu yang memang kondisinya memang lagi sakit. Gitu. Ada 1. Jadi dari 23 yang memang tercatat sakit memang 1 sebenarnya. Jadi yang lainnya sehat. Makanya katanya kalau misalnya mereka lagi di shelter atau lagi di klinik, nah kita nggak ngerti ya yang klinik itu yang lagi diobatin apanya, karena kita nggak ada keterangannya tuh dia diobatin apanya ya. Apakah ada permintaan mungkin ganti rugi dari Sherina atau syarat-syarat dari yang Sherina ajukan untuk mengambil kucing itu, atau seperti apa? Kayaknya kalau itu sih nggak ada atau belum ada. Ya kalau setahu saya belum ada. Pak Uya sendiri bagaimana Kak ketika mendengar bahwa nanti 1 minggu lagi baru bisa diambil gitu? Komentar beliau atau dan Mbak sebenarnya komentarnya tuh bukan karena wah kenapa harus 1 minggu lagi, enggak. Jadi kita di sini yang nggak apa-apa, kita positive thinking bahwa mungkin masih diamankan, mungkin masih disehatkan, mungkin masih dirawat gitu aja. Jadi kalau misalnya dari pihak Uya bicara misalnya 1 minggu, oke, tolong komit aja sesuai 1 minggu tersebut. Tapi update nggak sih Kak by video gitu kondisi enggak sama sekali. Kita tuh mau lihat, jadi sebenarnya gini loh, dia ada pegang 5 kucing, disebutnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah minimal di videoin deh ke kita hanya ingin memastikan betul nggak sih tuh kucing kita gitu. Karena kalau Masnya secara kasat mata, Mas lihat kan begini modelannya nih, nanti Mas ketemu lagi kucing di luar modelnya kayak gini, Mas yang nggak tahu kucing pasti bilang sama, bener nggak? Yang bisa membedakan aja kiper. Saya antara biru sama Okinawa, saya ketuker. Okinawa lebih ternyata lebih pekat dan pipinya lebih lebar gitu. Karena pada saat difoto dia kecil, jadi saya bilang aduh biru pulang. Begitu saya jemput di rumah yang itu, ternyata Okinawa gitu. Itu wah sampai nangis itu kan, Okinawanya aja sampai wah itu saya merinding. Itu Okinawa itu kayak langsung happy banget loh ketemu kiper tuh, ketemu Rohman itu sampai duk gitu. Gitu. Jadi sampai sepanik itu, kucing aja sepanik itu gitu kan. Jadi kenapa saya tuh sebenarnya memang pengen melihat kondisinya, tapi memang tidak diizinkan karena biar pasti, maksudnya itu betul tidak kucing kita gitu. Tanpa alasan juga nggak tahu ya kenapa. Nggak ada yang nggak mau aja. Oke Mbak, kalau misalnya dalam waktu 1 minggu tidak kunjung dikembalikan juga, mungkin langkah hukum apa lagi yang akan diambil? Ya mungkin kalau misalnya udah sampai 1 minggu ini ya kita kan karena udah masuk ke kepolisian, ya nanti biar kepolisian lah yang menentukan jalan yang harus ditempuh seperti apa. Karena kan ini sudah masuk ke ranah aparat kan, gitu. Jadi nanti kalau untuk 1 minggu atau mangkir atau ternyata sampai dengan janjinya tanggal sekian untuk dikembalikan tapi ternyata belum, ya kita akan kembalikan lagi aja ke ranah hukum lah. Maksudnya karena kan udah ada, karena beliau sudah dipanggil di sana, ya akhirnya kita kembalikan aja ke sana. Jadi kalau dari pihaknya Uya, ya kita ngikutin hukum yang berlaku aja deh, karena udah kadung berjalan seperti itu juga. Tapi sempat ada ini nggak sih Kak, dari pihak Uya Bunda Asri tuh mencoba untuk datangnya aja lah gitu. Sempat ada kepikiran itu saking datanginnya kemana? Ke shelter dari Indira dan shelternya di mana? Jadi tidak sama sekali shelternya nggak tahu. Tapi ada deadline nggak sih Mbak? Deadline untuk mereka tuh kumpulkan semua kucing ya. Maksudnya dari Mbak sama Uya itu komunikasi deadline-nya sekian, dan mungkin
ada keganjilan dari pihak sana itu minta uang biaya rumah sakit, dan itu memenuhi nggak maksudnya dari pihak Uya dan Mbak sendiri? Pihak Uya dan pihak saya. Maksudnya kan Mbak kan ke Uya nih konfirmasi, ada deadline nggak untuk dari pihak kedua semua itu? Kucing ini ada deadline nggak untuk dikumpulkan? Enggak ada. Kalau dari saya kan nggak ada. Kalau dari saya pribadi kan saya kan cuma ngumpulin kucingnya, terus habis itu saya kembalikan, selesai. Dan Uya bilang pokoknya tanggal segini harus kumpul, nggak ada. Ini kan karena atas saya, kesadaran saya, karena saya sahabatnya Uya, ya saya bantu ngumpulin kucing. Tapi bukan berarti Uya juga pokoknya gue nggak mau tahu ya kucing gue mesti kumpul, nggak ada kayak gitu. Ini kan saya ngumpulin kucingnya kan karena happy, karena saya mikirnya ini kucing, ini nyawa makhluk hidup juga yang memang harus diselamatkan gitu loh. Jadi bagaimana caranya saya memang betul-betul berusaha keras untuk dapat informasi untuk kucing-kucing ini gitu. Tujuan saya satu, biar cepat berkumpul kembali gitu loh. Yang saya khawatirkan kalau misalnya di luar, ini kan kucing-kucing full treatment nih Mas. Kucing-kucing ini kucing-kucing full treatment, bukan kucing yang dikasih makan ikan tongkol. Tadi siapa tuh yang bilang tuh ya? Nah, itu. Iya ya, gitu. Jadi yang di kepala saya dipikirkan, kalau ini jatuh di tangan yang salah, kucing-kucing ini akan kesulitan. Setelah kesulitan apa? Jatuh sakit. Setelah jatuh sakit apa Mas? Emang mau? Jangan dong, kan gitu. Tapi pihak Uya ini menyanggupi nggak untuk ganti rugi ketika nyanggupin Mas kalau misalnya Sherina dan itu? Iya, mau berapapun kita sanggupin deh. Gitu. Kalau misalnya emang harus ada biaya-biaya, kita sanggupin gitu. Semua kita sanggupin. Pokoknya dia mau bikin, misalnya dia mau bikin TNC nih, diambil pada tanggal sekian, alamatnya di sini, kita ambil. Biaya makannya segini, total kita selesaikan. Terus kemudian kemarin kita sudah beli dengan membayar sejumlah sekian dari si pedagang ini, kita selesaikan biaya juga gitu. Biaya rumah sakit, hayo let's go. Nggak ada masalah Mas. Yang penting satu, kita dikasih lihat kucingnya sebelum-sebelumnya. Ini kan dari awal tanggal kejadian tanggal berapa ya? 30 ya kalau nggak salah. Ya, 30. Dari tanggal 30, ada 31 nggak kemarin? Ada. Ya berarti hari Minggunya lah ya, waktu hari Minggunya tuh kan kucing udah ada satu di dia. Hari Seninnya udah ada satu lagi tuh yang dari Koko Guguk, ya kan? Udah ada 2 dan total tuh ada 5 kucing yang ada di sana. Gitu. Yang semuanya kita sampai dengan hari ini kita belum lihat. Video kita nggak dapat. Lihat kita belum bisa, jemput apa lagi. Gitu loh. Nah, cuman kemarin ada kesepakatan mau minggu depan. Terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke Sherina nih agar tidak terakhir ya, kalau butuh apa obrolin baik-baik. Iya. Jadi sebenarnya begini, sebelumnya saya Tamara ya. Jadi saya ditunjuk oleh pihak Uya dan keluarga sebagai PIC, person in charge resmi untuk semua kehilangan anabul-anabulnya dan jikapun ada barang-barang yang akan dikembalikan. Seperti itu. Nah, jika memang ada pihak lain yang memang kebetulan memegang, mengamankan dan merawat salah satu, salah 2 atau salah 5 dari anabul-anabulnya Uya Kuya, mungkin bisa dibicarakan dengan komunikasi yang baiklah ke saya. Kita cari jalan keluar yang enak, kita cari jalan yang baik agar kita ketemu di tengah-tengah dan kucing-kucing ini akan kembali ke rumahnya kembali tanpa ada sakit, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Semua masukan, info, pembicaraan, komunikasi saya membuka. Saya buka komunikasi, boleh DM saya, boleh komen di saya agar saya reply, atau boleh WA saya pun saya persilahkan. Saya pernah ada nge-tag Indira gitu ya, tapi beliau sepertinya tidak seen gitu. Saya pernah ada komen di situ, terima kasih kakak ini gitu ya. Saya juga bilang, dan ini kalau kucing ini sudah ada di tangan saya. Saya sempat bicara seperti itu. Tapi sepertinya beliau tidak seen gitu loh, tidak dibaca, tidak di-reply dan tidak dilihat. Jadi saya mohon bantuannya, mungkin dari pihak kakak-kakak di sana bisa diselesaikan dengan secara lebih baik lah. Karena kan perjanjiannya kita minggu depan akan mulai dikembalikan. Nah, kita tunggu
minggu depan semoga anabul-anabul yang ada bisa berkumpul kembali bersama kita. Terima kasih banyak.